Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai uji statistika non-parametrik kasus data lebih 2 sampel bebas. Kalau sebelumnya itu lebih dari 2 sampel tapi berhubungan ya. Bab 9 ini lebih dari 2 sampel tapi bebas ya. Tujuan dari bab 9 dengan pelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, memilih dan menerapkan teknik uji statistika non parametrik untuk kasus data lebih dari 2 sampel bebas. Prosedur uji pada bahasan ini adalah merupakan suatu uji statistik yang digunakan apabila sampel yang akan dibandingkan terdiri dari lebih dari 2 yang masing-masing sampel bebas, yaitu tidak adanya hubungan atau kaitan. Yang pertama ada perluasan uji median. Uji ini digunakan untuk melihat apakah sampel-sampel bebas yang diamati yang berasal dari populasi-populasi akan memiliki median yang sama. Uji ini merupakan perluasan uji median 2 sampel bebas terdahulu yang sudah pernah kita pelajari. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam uji ini, pertama, data diperoleh dari sampel acak yang berukuran N yang diambil dari salah satu C populasi yang menjadi pusat perhatian. 2. Pengamatan bebas di dalam maupun di antara sampel-sampel. Dan 3. Minimal diukur dalam skala ordinal. Jadi minimal skala ordinal ya. Hipotesis ya untuk uji ini, H0 semua dari C populasi memiliki median yang sama. HA minimal salah satu populasi median tidak sama dengan yang lain. Statistik uji menentukan nilai statistik uji. Kita harus mempergunakan tabel kontingensi sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat tabel kontingensinya. Untuk di baris itu ada lebih dari median sampel dan kurang dari median sampel. Untuk di kolomnya itu menunjukkan sampel ya, sampel 1, sampel 2, sampel 3, seterusnya sampai C ya. C tadi C populasi ya. Jumlah baris pertama itu A, jumlah baris kedua B ya. Totalnya A tambah B itu N ya, atau N1 tambah N2 tambah N3 seterusnya tambah NC sama dengan N. Rumusnya C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan J sampai R, sigma J sama dengan I sampai dengan C itu OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ, di mana OIJ merupakan frekuensi teramati dari nilai-nilai pengamatan kelompok ke I dari sampel ke J. EIJ frekuensi yang diharapkan NI dikali N1 dibagi N besar. N besar sama dengan A ditambah B sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai C. NI. Kaidah keputusannya tolak H0 ya, bila C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel ya. Tabelnya itu 1 min alfa dB, di mana dB itu derajat bebas sama dengan K-1 atau C-1. Nilai C kuadrat hitung dapat dilihat pada tabel A12 buku Daniel. Sekarang kita lihat contohnya. Suatu studi dilakukan untuk melihat hubungan antara alokasi tenaga kerja petani di sektor luar usaha tani akibat kemarau panjang pada tahun 2006 di 3 tipe lahan pertanian di daerah Sumatera Selatan. Lahan tersebut yaitu lahan sawah, lahan pasang surut, dan lahan kering. Dalam studi ini diambil sampel sebanyak 12 petani lahan sawah dan masing-masing sebanyak 5 orang petani lahan pasang surut dan lahan kering. Data hasil penelitian seperti tersaji dalam tabel berikut.
Bisa dilihat di sini tabelnya. Hasil penelitian alokasi tenaga kerja luar usaha tani di 3 tipe lahan di Sumsel akibat kemarau panjang 2006. Ya, di sini ada tipe lahannya itu lahan sawah, lahan pasang surut, dan lahan kering. Alokasi tenaga kerjanya HKP ya. HKP itu hari kerja pria. Bisa dilihat di sini data-datanya. Ada 12 petani, lahan sawah, 5 pasang surut, dan 5 lahan kering. Dari data hasil penelitian di atas, apakah kita dapat menyimpulkan adanya perbedaan alokasi tenaga kerja luar usaha tani dari ketiga tipe lahan tersebut akibat kemarau panjang di tahun 2006 dengan alfa sama dengan 0,05. Oke, langkah awal untuk menjawab suatu analisis pasti kita buat hipotesisnya. H0 alokasi tenaga kerja pada ketiga tipe lahan tersebut sama besarnya. HA alokasi tenaga kerja pada ketiga tipe lahan tersebut tidak sama besarnya, alfa 0,05. Median gabungan 168,05. Masih ingat ya cara menghitung median? Ya, kalau untuk menghitung median, kalian urutkan dulu data-data ini yang ada di dalam tabel itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, berarti ada 22 data ya. Nah, ya, cari yang paling tengah ya, median kan yang tengah, paling tengah berarti urutan ke-11 dan ke-12. Urutan ke-11 sama 12, urutan ke-11 itu data 165,7, urutan ke-12 itu 170,4 ya. Kalian jumlahkan 165,7 ditambah 170,4 ya. Kemudian dibagi 2, hasilnya 168,05 ya. Jadi median itu sekali lagi Ibu ingatkan, kalian urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar dari data ya, total data itu. Kemudian cari yang di tengah-tengah ya. Kalau datanya 22 berarti urutan ke-11 dan urutan ke-12 ya. Kemudian jumlahkan dan bagi 2. Setelah dapat nilai median atau nilai tengah, kita buat tabel kontingensinya ya. Di sini bisa kita lihat kolom pertama itu ada median ya, terdiri dari lebih besar dari 168,05 atau lebih besar dari median. Yang baris kedua itu lebih kecil sama dengan median ya, yaitu sebesar lebih kecil dari sama dengan 168,05. Kemudian kolom berikutnya ada tipe lahan ya, ada sawah, pasang surut, dan lahan kering. Di sini ada data-datanya. Untuk median lebih dari 168,05. Di sawah ada 4 orang, di pasang surut ada 5 orang, di kering 2 orang ya, totalnya 11 orang atau 11 sampel. Kemudian yang kurang dari sama dengan 168,05, di sawah ada 8, pasang surut 0, lahan kering itu 3. Jadi totalnya 11 orang atau 11 sampel juga sama ya. Kemudian kita jumlahkan juga per kolom ya. Di sawah ada 12, di pasang surut ada 5, di kering ada 5. Totalnya 22. Oke, kemudian kita cari frekuensi harapannya E11 itu berarti kita lihat total baris pertama ya. Baris pertama itu yang mediannya lebih besar dari 168,05 ya. Kemudian satunya kolom 1, berarti baris 1 kolom 1. E12 baris 1 kolom 2 ya. Jadi baris 1 itu mediannya 168,05, total kolom 2 ya. Untuk ya E13 baris 1 kolom 3 ya. Kemudian E21 baris 2 kolom 1 dan seterusnya ya. Kita lihat E11 total baris 1 itu ada 11 ya. 11 dikali kolom 1 12 ya, dibagi 22 ya. 11 kali 12 dibagi 22 itu sama dengan 6 ya.
E1 2 ya, kolom 1 11, baris 1 11, kolom 2 5, dibagi 2,5 sampai seterusnya sampai E23. E23 itu kolom 2 11, kolom baris 2 11, kolom 3 itu 5 dibagi 22 sama 2,5. Masukkan ke rumus C kuadrat ya sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat R, sigma J sama dengan I sampai C, OIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi EIJ ya. C kuadrat sama dengan 4 kurang 6 kuadrat dibagi 6 ya, ditambah 5 kurang 2,5 kuadrat dan seterusnya, itu hasilnya 6,5. Setelah dapat C kuadrat hitung, kita cari C kuadrat tabel ya. Di tabel alfanya 0,05 ya, 1 min alfa berarti 0,95, dB nya 2 ya. Itu kalau dilihat di tabel hasilnya 5,991. Jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka keputusannya tolak H0. Artinya atau interpretasinya, memang ada perbedaan alokasi tenaga kerja luar usaha tani pada ketiga tipe lahan tersebut akibat kemarau panjang tahun 2006.